Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, lanjut saja, bos. Bab 1991 sampai bab 1995. Siang keesokan harinya, Ye Chen dan Xiao Churan melakukan penerbangan lintas Samudera Air China ke New York, AS. Seluruh penerbangan memakan waktu 16 jam, dan ketika keduanya tiba di New York, waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang waktu setempat. Ye Chen biasanya terbiasa dengan Concorde, yang 3 kali lebih cepat dari pesawat komersial. Sekilas, dia merasa seperti turun dari rel berkecepatan tinggi ke kereta ramah lingkungan. Untungnya, dia membeli kabin kelas 1 dengan lingkungan mewah dan kemampuan untuk tidur telentang. Jika tidak, perjalanannya akan sangat menyakitkan. Setelah 16 jam terbang, kondisi Xiao Churan sangat baik, tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dan masih memiliki antisipasi dan kegembiraan. Setelah turun dari pesawat, pasangan ini membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk menyelesaikan proses memasuki bea cukai dan mengambil barang bawaan mereka. Ye Chen mengambil mobil yang telah dia rakit sebelumnya, memasukkan semua barang bawaannya ke bagasi, dan kemudian mengantar Xiao Churan ke tujuan akhir mereka, Providence. Ini adalah kunjungan pertama Xiao Churan ke Amerika Serikat. Rasa penasarannya tentang negara asing membuatnya bersemangat dan dia terus melihat ke kiri dan ke kanan. Berkendara ke utara dan melewati New York yang ramai, Ye Chen mengikuti petunjuk navigasi dan berkendara ke timur laut. 4 jam kemudian, keduanya akhirnya tiba di Hotel Hilton di Providence. Kelly West, yang bertanggung jawab menyelenggarakan kelas master ini, sudah menunggu di hotel terlebih dahulu. Begitu keduanya memasuki lobi hotel, seorang wanita bule di ruang tunggu dengan gembira berlari dan berkata kepada Xiao Churan, "Churan, kamu akhirnya sampai di sini." Orang yang berbicara adalah Kelly West. Karena dialah penanggung jawab kelas master ini, dia telah kembali ke Amerika Serikat 2 hari sebelum pelelangan dan mulai mempersiapkan dimulainya kelas master. Dia mendengar Xiao Churan berkata bahwa dia akan berada di Hotel Hilton pada sore hari, jadi dia datang terlebih dahulu untuk menunggu menyambutnya. Xiao Churan juga sangat terkejut melihatnya, dan berseru, "Kelly, kenapa kamu ada di hotel ini?" "Aku di sini untuk menjemputmu," Kelly West berkata sambil tersenyum. "Ini sudah jam 6, jam sekarang terlebih lagi. Ini kebetulan waktu makan malam. Saya sudah memesan tempat duduk di restoran Langit Hilton. Setelah Anda meletakkan barang bawaan Anda dan beristirahat, kita bisa pergi makan." Xiao Churan berkata dengan tergesa-gesa, "Aku benar-benar minta maaf, tapi aku ingin membuatmu mengeluarkan uang." Kelly West berkata dengan serius, "Apakah kamu masih sopan padaku?" Kemudian, dia menatap Ye Chen dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah ini suamimu?" Xiao Churan mengangguk cepat dan berkata sambil tersenyum, "Kelly, izinkan aku memperkenalkan kepadamu, ini suamiku, Ye Chen." Setelah itu, dia buru-buru berkata kepada Ye Chen, "Ye Chen, ini suamiku. Kamu bilang, my idola, Kelly West." Ye Chen memandang Kelly West dan berkata dengan sopan, "Halo, Ms. West, saya sudah lama mengagumi nama Anda." Kelly West dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan berkata, "Tuan Ye, kamu sangat sopan. Saya sudah lama mengagumi nama Anda ketika saya berada di Aurus Hill." Meskipun Kelly West tidak tahu siapa Ye Chen atau apa latar belakangnya, dia tahu bahwa ini adalah pria yang bahkan Fei Kexin berusaha menjilat. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa pria ini bukanlah orang biasa. Keduanya berjabat tangan dan mengucapkan beberapa kata yang lebih sopan. Ye Chen dengan sopan berkata kepada mereka berdua, "Kalian ngobrol dulu, saya akan melalui prosedur check-in." Keduanya mengangguk sedikit, lalu Kelly West menurunkan suaranya. Dia bertanya pada Xiao Churan, "Churan, kenapa aku tidak bisa menghubungi Feier dalam 2 hari terakhir ini?" Xiao Churan belum mengetahui identitas asli Fei Kexin, dan mengira bahwa teman baiknya adalah Zhan Feier,
Tionghoa Prancis. Faktanya, Xiao Churan telah mencoba menghubungi Fei Kexin dalam 2 hari terakhir. Tetapi seperti Kelly West, nomor kontak Fei Kexin telah dimatikan, dan seluruh orang sepertinya menguap tanpa kabar apapun. Jadi, dia memberitahu Kelly West dengan jujur, "Sejujurnya, saya belum menghubunginya selama 2 hari terakhir. Mungkinkah ada sesuatu yang mendesak dan saya harus meninggalkan Tiongkok?" Kelly West ragu-ragu sejenak, mengangguk sedikit, dan berkata, "Itu mungkin saja." Kelly West tidak tahu apa yang terjadi di keluarga Fei. Jadi dia tidak tahu bahwa Fei Kexin sudah mulai berselingkuh dengan kakeknya saat ini, melarikan diri. Apalagi, agar tidak meninggalkan petunjuk kepada pamannya, Fei Kexin tidak berani menghubungi kedua orang tersebut saat dia pergi. Namun, Kelly West tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, Fei Kexin adalah wanita tertua dari keluarga Fei, dan dia sama sekali tidak sekelas denganku. Jika dia memiliki sesuatu untuk ditangani sementara, tidak perlu menyapaku. Jadi dia melupakan masalah itu dan berkata sambil tersenyum, "Mari kita lupakan saja sekarang. Mungkin suatu hari setelah dia selesai dengan pekerjaannya, dia akan datang menemui kita." Pada saat ini, Ye Chen juga menyelesaikan pemeriksaannya. Dalam prosedur dan menyerahkan barang bawaannya, dia memimpin pelayan ke atas terlebih dahulu, lalu mendatangi mereka berdua dan berkata, "Formalitasnya sudah selesai. Ms. West, maukah Anda naik dan duduk bersama kami?" Kelly West menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata, Kamu kembali ke kamarmu untuk bersih-bersih dulu, aku akan menunggumu di restoran. Tapi kamu tidak perlu khawatir, pantas bagi kita untuk makan malam, setelah jam 7. Kemudian Marvin dan istrinya mengucapkan selamat tinggal pada Kelly West untuk sementara waktu. Kami naik lift ke Presidential Suite di lantai paling atas. Begitu dia memasuki lift, Xiao Churan berkata kepada Ye Chen, "Suamiku, Kelly belum bisa menghubungi Nona Zhan 2 hari ini. Apakah dia akan mendapat masalah?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Mungkin tidak, dia seperti ini generasi kedua yang kaya menikmati hidup setiap hari. Masalah apa yang mungkin timbul?" Xiao Churan berkata, "Tetapi bukan tidak mungkin untuk menghubunginya. Saya meneleponnya, mematikan teleponnya, mengirim pesan, tapi dia tidak menjawab, dan saya mengiriminya pesan WeChat, tetapi tidak ada tanggapan." Ye Chen berkata dengan santai, "Saya pikir ada kemungkinan besar dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan dan telah kembali ke Prancis. Dia mungkin pergi kembali ke Jinling setelah beberapa saat." "Oke." Xiao Churan mengangguk ringan dan tidak berkata apa-apa lagi, berpikir. Ye Chen membawa Xiao Churan ke kamar presidensial di lantai paling atas. Saat pintu terbuka, dia melihat ruang tamu besar dengan luas lebih dari 100 meter persegi. Dan karena lantainya sangat tinggi, salah satu sisi ruang tamu ditutupi dengan jendela kaca setinggi langit-langit. Anda dapat melihat panorama seluruh kota Providence, bahkan seluruh Rhode Island. Desain dari sini pemandangan kampus secara penuh. Begitu dia melihat ruang tamu ini, Xiao Churan terkejut dan tidak bisa berkata-kata, dan berseru, "Suamiku, kamar seperti apa yang kamu pesan? Bagaimana bisa begitu besar?" Ye Chen tertawa berkata, "Ini adalah Presidential Suite mereka. Letaknya di ujung paling selatan dari seluruh lantai paling atas, memiliki privasi yang lebih baik dan lingkungan yang lebih baik." Xiao Churan bertanya dengan heran, "Bisakah Anda memesan Presidential Suite selama sebulan?" "Baiklah." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "1 bulan pasti tidak cukup. Saya telah memesan 40 hari. Jika jadwalnya berubah, saya akan memperpanjang masa tinggal saya." Xiao Churan berkata dengan tergesa-gesa, "Tetap di sini selama 40 hari. Saya takut, harganya lebih dari 1 juta. Suamiku, ini terlalu mewah. Bagaimana kalau kita ganti kamar? Untuk kita berdua, suite 1 kamar tidur biasa saja sudah cukup." Ye Chen berkata dengan serius, "Churan, kamu di sini untuk belajar. Selain menghadiri kelas di sekolah setiap hari, kamu pasti harus mengulas, menggambar, dan mengerjakan berbagai pekerjaan rumah ketika kamu kembali. Bagaimana kamu bisa melakukannya tanpa ruang belajar terpisah?"
Selain itu, biasanya kamu pasti bosan setengah mati kalau ke sekolah dan menginap sendirian di hotel. Presidential suite ini besar, jadi bisa agak lega. Kalau tidak, aku tidak akan tahan lama sekali. Ketika Xiao Churan mendengar ini, dia segera berkata, "Suamiku, terima kasih banyak telah datang jauh-jauh menemaniku." Ye Chen dengan ringan menggaruk hidungnya dan berkata sambil tersenyum, "Aku milikmu suamiku, jadi aku terikat untuk melakukan ini dalam situasi ini." Xiao Churan mengangguk dan berkata, "Aku akan memeriksa kamar tidur kita dulu. Kamu bisa membantuku membawa barang bawaan di ruang tamu, dan aku akan mengemasnya saja, naik baik." Ye Chen setuju, dan Xiao Churan buru-buru pergi mencarinya, kamar tidur. Presidential suite ini terlalu besar, jika tidak mengenalnya terlebih dahulu maka Anda tidak akan tahu untuk apa setiap ruangan tersebut. Jadi Ye Chen hendak mengambil barang bawaannya saat ini, telepon di sakunya tiba-tiba bergetar. Dia mengeluarkannya dan melihatnya dan menemukan bahwa pesan itu berasal dari nomor telepon yang dimulai dengan +1. Ye Chen tahu bahwa kode panggilan internasional di Amerika Utara adalah +1. Jadi dia secara naluriah berpikir bahwa pesan ini mungkin sama dengan pesan teks selamat datang dari kota tertentu di Tiongkok. Ketika dia membukanya, tertulis selamat datang di ini dan itu kota. Tetapi ketika dia mengklik pesan tersebut pada saat itu, saya terkejut saat mengetahui bahwa isi pesan teks tersebut adalah, "Li Xiaofen dalam masalah. Harap segera datang ke Vancouver." Melihat berita itu, hati Ye Chen tiba-tiba menjadi gugup, dan reaksi pertamanya adalah segera membalas panggilan tersebut. Namun yang tidak dia duga adalah begitu dia menerima pesan dari pihak lain sudah mematikan teleponnya. Karena gugup, Ye Chen segera mengirim panggilan video ke Li Xiaofen. Video itu dengan cepat terhubung. Li Xiaofen di ujung telepon sedang berdiri di depan kasir dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Ye Chen, mengapa Anda mengirimi saya video saat ini? Di mana kamu?" Melihat Li Xiaofen semuanya baik-baik saja, Ye Chen menghela nafas lega. Jadi dia buru-buru berkata, "Xiaofen, saya baru saja menerima pesan teks yang mengatakan bahwa kamu dalam masalah dan meminta saya untuk segera pergi ke Vancouver. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi padamu? Apakah kamu dalam masalah?" "Ah," Li Xiaofen berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, "tidak ada yang terjadi padaku. Aku tidak sedang melihat toko serba ada." Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah kamu yakin tidak ada yang salah? Lalu mengapa seseorang mengirimi saya pesan yang mengatakan bahwa Anda dalam bahaya?" Li Xiaofen juga bingung dan berkata, "Mungkinkah itu lelucon atau semacam pesan teks penipuan? Semuanya baik-baik saja di sini. Saya belum menemukannya. Apa masalahnya?" Ye Chen berkata, "Jika itu lelucon, itu pasti seseorang yang mengenal Anda dan saya pada saat yang sama, sehingga dia dapat mengetahui nomor ponsel saya, bukan?" Li Xiaofen mengerutkan kening dan berpikir sejenak, berkata, "Saya benar-benar tidak dapat memikirkan siapa orang itu. Meskipun kami telah bertemu banyak teman di sini, mereka pasti tidak akan mengenal saudara Ye Chen." Setelah mengatakan itu, dia segera bertanya, "Saudara Ye Chen, tolong beri saya nomor telepon Anda, beritahu saya dan saya akan memeriksanya." Ye Chen memberinya nomor ponsel yang baru saja dia kirimi pesan teks. Li Xiaofen melihatnya, mengerutkan kening dan berkata, "Saudara Ye Chen, nomor ini memang nomor ponsel lokal di Kanada, tetapi saya tidak menyimpan nomor ini di ponsel saya tidak tahu siapa itu." Saat dia mengatakan itu, Li Xiaofen tampak bertekad. Berkata, "Saya pikir ini pasti sebuah lelucon. Bukankah orang-orang di Tiongkok sering menggunakan trik ini untuk melakukan penipuan telekomunikasi di masa lalu?" Tiba-tiba sebuah pesan teks dikirim mengatakan bahwa putra Anda mengalami kecelakaan mobil dan berada di rumah sakit untuk perawatan darurat. Dia perlu mengirim uang dengan cepat. Ya, saudara Ye Chen, Anda harus tetap membuka mata. Baiklah, melihat Li Xiaofen memang benar utuh. Ye Chen juga berspekulasi bahwa ini mungkin sebuah lelucon. Jadi dia berkata, "Lebih baik jika tidak apa-apa, tetapi kamu masih harus lebih memperhatikan satu hal,
jangan keluar sendirian di waktu biasa, dan kunci pintunya dan jendela ketika kamu tidur di malam hari. Li Xiaofan berkata dengan cepat, jangan khawatir, Saudara Ye Chen, keamanan di sini di Vancouver masih sangat baik, jauh lebih baik daripada di Amerika Serikat, dan ada begitu banyak orang Tionghoa di sini, jadi semua orang bisa berkomunikasi satu sama lain. Mereka juga sangat ramah dan akan saling membantu dalam situasi apapun. Pasti tidak akan ada bahaya. Ye Chen mengangguk dan berkata, jika Anda memiliki pertanyaan, ingatlah untuk menghubungi saya sesegera mungkin. Baik, Li Xiaofan mengangguk dengan cepat. Pada saat ini, ada suara bel yang menyenangkan di video. Li Xiaofan buru-buru mengganti kamera dan berkata dengan penuh semangat, Saudara Ye Chen, lihat siapa yang datang. Dalam gambar, pintu toko serba ada telah dibuka. Orang yang membukakan pintu adalah Bibi Li, yang telah merawat Ye Chen di panti asuhan selama 10 tahun. Selain Bibi Li, ada beberapa pelanggan yang sedang berbelanja di toko tersebut, serta seorang gadis muda yang mengenakan celemek berwarna coklat yang tampak sedang membantu. Pada saat ini, Bibi Li membuka pintu dan masuk sambil tersenyum, memegang tas tangan non anyaman di tangannya. Melihat Li Xiaofan mengarahkan ponselnya ke arahnya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Xiaofan, kamu sedang ngobrol video dengan siapa? Ini saudara laki-laki Ye Chen. Li Xiaofan berkata dengan penuh semangat, Bibi Li, saudara laki-laki Ye Chen dan saudara perempuan Churan telah tiba di Amerika Serikat. Datang dan sapa dia. Bibi Li sangat gembira ketika dia mendengar video itu dikirim oleh Ye Chen. Berkata, benarkah? Setelah mengatakan itu, dia bergegas ke kasir. Li Xiaofan mengalihkan kamera kembali ke depan, dan keduanya muncul di video bersama. Ye Chen buru-buru melambai dengan hormat, halo, Bibi Li. Bibi Li berkata dengan gembira, Ye Chen, kamu sudah tiba di Amerika sekarang, kapan kamu tiba? Ye Chen berkata sambil tersenyum, Bibi Li, saya baru saja tiba di hotel dan barang bawaanku belum diletakkan. Setelah mengatakan itu, Ye Chen bertanya lagi, Bibi Li, kamu akan pulang dari mana? Bibi Li tersenyum dan berkata, saya baru saja kembali dari tempat penitipan anak, jadi saya tidak hanya menganggur, saya sering pergi membantu anak-anak muda di Chinatown merawat anak-anak mereka. Ye Chen mengangguk dan berkata, saya mendengar Xiaofan berkata terakhir kali, bagaimana kehidupanmu di sana? Oke. Lumayan bagus. Li Bibi tersenyum dan berkata, area aktivitas kami yang biasa adalah di Chinatown, dan tempat kami tinggal juga merupakan komunitas Tionghoa. Kecuali iklim dan lingkungan yang berbeda, perasaan lainnya serupa dengan yang ada di Tiongkok. Saat ini, Xiao Churan keluar dari kamar di dalam. Penasaran ditanyakan, sayang, kamu sedang ngobrol video dengan siapa? Ye Chen buru-buru melambai padanya, Churan, datang dan sapa Bibi Li. Saat Xiao Churan mendengar bahwa Ye Chen sedang mengobrol video dengan Bibi Li, dia segera lari. Datanglah, dekati Ye Chen, dan lambaikan tangan ke video dengan gembira. Bibi Li, Xiaofan, halo, Bibi Li berkata sambil tersenyum. Churan, kamu masih sangat cantik. Kapan kamu dan Ye Chen akan punya bayi? Seorang anak? Aku masih menunggu untuk kembali ke Tiongkok untuk minum anggur bulan purnama anakmu. Xiao Churan tersipu dan berkata dengan malu-malu. Bibi Li, kami belum berencana mempunyai anak. Bibi Li berkata dengan serius. Sudah hampir waktunya untuk memiliki anak. Bahkan jika kamu melakukannya sekarang, ketika kamu mengeluarkan anak tertua, kamu harus berusia 30 tahun ketika kamu menginginkan anak kedua. Semakin jauh kamu melangkah, semakin sulit itu akan terjadi. Xiao Churan pemalu. Dia tidak tahan, tetapi dia tetap setuju dan berkata, baiklah Bibi Li, saya mengerti. Kami akan melakukannya secepat mungkin. Setelah mengatakan itu, dia melirik pada Ye Chen dengan malu-malu, dan kemudian dengan cepat mengalihkan perhatiannya kembali ke ponselnya. Bibi Li sedang dalam suasana hati yang sangat baik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada kalian. Anak-anak masing-masing dari mereka belum menikah atau menikah tanpa anak.
Saya telah menantikan untuk menggendong Anda sejak usia 5 tahun, atau 6 tahun yang lalu. Anakmu belum bisa memenuhi keinginanmu sejauh ini, jadi aku hanya menantikan kabar baik untuk kalian berdua. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, Bibi Li, kami pasti akan mewujudkan keinginanmu secepatnya." Setelah mendengar ini, Bibi Li berkata, dia semakin bahagia saat mengatakan itu, dan berkata dengan cepat, Oke, bagus." Setelah mengatakan itu, Bibi Li buru-buru berkata, "Ye Chen, Churan, kalian berdua baru saja tiba di hotel, kalian pasti sangat lelah. Istirahatlah dulu, Bibi, aku tidak akan mengganggumu lagi. Setelah kamu selesai dengan urusan di Amerika Serikat, kamu harus ingat untuk datang ke Vancouver untuk menemui Bibi." Xiao Churan berkata dengan cepat, "Bibi Li, jangan khawatir, Ye Chen dan aku sudah berkata oke. Segera setelah semuanya selesai, kami akan pergi untuk menemuimu, dan kami tidak terburu-buru untuk kembali. Kami akan tinggal di tempatmu selama beberapa hari lagi dan menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu." Bibi Li sangat senang, dan mengangguk cepat dan berkata, "Itu bagus, rumah-rumah di sini umumnya sangat besar. Rumah tempat saya dan Xiao Fen tinggal memiliki 5 kamar tidur di lantai atas dan bawah. Kami khawatir tidak cukup ramai. Ketika Anda datang, Anda bisa tinggal di sini sebentar." Ye Chen segera tersenyum dan berkata, "Baiklah Bibi Li, sudah beres." "Oke," Bibi Li berkata sambil tersenyum, "kalian cepatlah dan mulai urusan bisnis. Mari kita bicara di lain hari." Setelah menutup video, Ye Chen tidak bisa tidak memikirkan kembali pesan teks tadi. Meskipun dia memastikan bahwa Li Xiaofen aman dan sehat, dia masih memiliki keraguan di hatinya. Dia benar-benar tidak tahu apa tujuan pihak lain mengirimkan pesan teks ini. Jika itu untuk penipuan, mengapa pihak lain tidak terus menghubungi saya? Jika itu hanya untuk lelucon, maka tingkat leluconnya agak janggal. Lagi pula, dia hanya membutuhkan video untuk menentukan apakah Li Xiaofen benar-benar dalam bahaya. Dalam keraguan, dia membuka pesan teks tersebut dan membalas pihak lain, "Siapa kamu?" tanpa diduga. Pesan ini jatuh ke laut dan tidak ada balasan. Sampai Ye Chen dan Xiao Churan kembali ke kamar setelah makan malam bersama Kelly West, orang misterius yang mengirim pesan teks masih tidak memberikan balasan apapun kepada Ye Chen. Ye Chen juga mencoba menelepon dengan tenang, tetapi pihak lain masih dimatikan. Ye Chen masih sedikit gelisah, jadi dia mengirim pesan teks lagi ke nomor ini. Pesan teks tersebut berbunyi, "Jika Anda adalah teman Xiao Fen dan ini adalah pengingat yang baik, tolong beritahu saya beberapa informasi yang lebih spesifik. Terima kasih." Sekali pesannya sudah terkirim, sepertinya masih belum ada apa-apa. Xiao Churan masih sedikit lelah setelah perjalanan seharian, jadi setelah mandi, dia tidak bisa menahan rasa kantuknya dan pergi tidur. Setelah Ye Chen mandi, dia mengenakan jubah mandi dan datang ke teras kamar presidensial di lantai atas gedung. Dia melihat lampu ribuan rumah di luar dan memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Meski ini pertama kalinya dia datang ke Providence, New York, 2 hingga 300 km jauhnya dari Providence, adalah kota tempat tinggal keluarga kakeknya. Ribuan kilometer jauhnya di San Francisco Bay Area di pantai barat terdapat Universitas Stanford, tempat ibunya An Chengqi belajar, dan Silicon Valley, tempat legendanya sendiri diciptakan. Setelah datang lagi ke Amerika Serikat setelah lebih dari 20 tahun, kerinduan terhadap ibunya melonjak tak terkendali. Dia memikirkan setiap momen yang dia alami bersama orang tuanya ketika dia masih kecil, dan ketika hatinya berdarah, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri lagi, siapa yang membunuh orang tuanya saat itu, dan apa motif orang tersebut. Selain itu, dia juga ingin tahu, keluarga Ye tidak ada duanya di negara saat itu, dan keluarga An berada di puncak piramida internasional. Dengan dukungan kedua keluarga ini, mengapa orang tuanya bisa dibunuh? Begitu dia memikirkan hal ini, Ye Chen memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Apa yang dapat saya lakukan meskipun saya sudah mempunyai sarana untuk mencapai surga?
Masih belum bisa mengetahui apa yang terjadi pada tahun itu dan apa rahasia di baliknya. Jika dia bisa mendapatkan nyawa orang tuanya kembali, dia akan rela menyerahkan semua yang dia miliki. Bahkan jika dia memberikan 9 kitab suci surgawi yang misterius, dia tidak akan menyesal. Sayangnya dunia ini tidak memberi saya kesempatan untuk bertukar. Sambil menghela nafas, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia awalnya mengira itu mungkin pesan dari orang misterius itu, tapi dia tidak menyangka itu adalah panggilan aneh yang dimulai dengan +1. Ye Chen menarik kembali pikirannya, menekan tombol jawab, dan bertanya dengan waspada, "Halo, siapa kamu?" Suara Lai Qinghua datang dari ujung telepon yang lain. "Tuan Ye, ini aku, Lai Qinghua." Ye Chen tersenyum sedikit, dia tertegun dan bertanya dengan nada hormat, "Tuan Lai, Anda sangat terlambat, mengapa Anda punya waktu untuk menelepon saya?" Lai Qinghua buru-buru berkata, "Kembali ke Tuan Ye, saya punya sesuatu yang penting. Saya tidak berani menundanya, jadi aku meneleponmu sesegera mungkin." Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa, "Tuan Lai, jika ada sesuatu yang penting, tolong beritahu saya secara langsung." Lai Qinghua berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakekmu baru saja menelepon saya, bertanya aku tentang pil peremajaan." "Kakekku?" Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah pamanku memberitahunya tentang pil peremajaan setelah dia kembali?" "Iya." Lai Qinghua berkata, "Kakekmu bilang dia ingin membeli pil peremajaan musim semi, dan dia berharap saya dapat membantu mencocokkannya." Ye Chen bertanya kepadanya, "Tuan Lai, sudahkah Anda bertanya kepadanya apa yang ingin dia beli pil peremajaan musim semi?" "Saya bertanya," Lai Qinghua berkata, "tetapi kakekmu mengatakan tidak nyaman untuk mengungkapkannya. Saya berspekulasi bahwa kemungkinan besar dia membutuhkannya, tetapi dia tidak bisa membiarkan dunia luar tahu bahwa dia saat ini dalam kondisi fisik." Setelah itu, Lai Qinghua berkata lagi, "Dia datang kepadaku karena dia ingin tahu melalui saluran apa aku memperoleh pil peremajaan. Namun, aku sudah mengatakan kepadanya bahwa masalah ini berkaitan dengan rahasia dan tidak dapat diungkapkan, dan aku juga memberitahunya dengan jelas, jika kamu mau untuk mendapatkan pil peremajaan, Anda harus mendaftar untuk lelang pil peremajaan tahun depan. Tetapi saya takut dia akan memantau ponsel saya, jadi saya mengubahnya ke ponsel yang tidak diketahui siapapun dan melaporkannya kepada Anda. Selain itu, Anda dapat memberitahu saya di masa depan, jangan menghubungi saya dengan ponsel saya sebelumnya. Bahkan keluarga saya pun tidak tahu tentang ponsel ini. Jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat menghubungi saya di nomor ini. Oke?" Ye Chen menjawab dan berkata, "Terima kasih atas kerja keras Anda, Tuan Tua." "Itu benar," Lai Qinghua berkata, "saya baru saja memberitahu kakekmu ramalan. Dia memang mengalami banyak masalah akhir-akhir ini. 2 atau 3 tahun ke depan secara keseluruhan akan lebih berbahaya, tetapi dalam jangka pendek, seharusnya tidak ada apa-apa berbahaya, jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Jika ada situasi terkini di sana, saya akan sampaikan kepada Anda sesegera mungkin." "Baiklah, Tuan Lai, terima kasih atas kerja keras Anda." Setelah menutup telepon dari Lai Qinghua, Ye Chen He tidak bisa tidak bertanya-tanya dalam benaknya, "Paman saya datang untuk membeli pil peremajaan. Sepertinya itu untuk kakek," dikombinasikan dengan ramalan Tuan Lai. Seharusnya ada yang salah dengan tubuh kakek. Memikirkan hal ini, Ye Chen juga terlintas di benaknya. Sebuah pemikiran adalah untuk mengkonfirmasi situasi kakek. Jika situasinya kritis, apakah dia harus memberikan bantuan? Namun, mengingat kembali pertanyaan yang dia ajukan ketika dia merindukan orang tuanya barusan, Ye Chen merasa sedikit tidak bahagia. Keluargaan begitu berkuasa, mengapa mereka belum mengetahui kebenaran tentang kematian orang tua mereka 20 tahun yang lalu? Selain itu, ia masih ingat saat mengikuti ibunya kembali ke Amerika untuk mengunjungi kerabatnya, kakeknya tidak pernah meremehkan ibunya. Setiap kali ibu saya memaksakan diri untuk menyapa kakek nenek dan kerabatnya, dia akan menangis diam-diam ketika kembali ke kamarnya. Sedangkan untuk keluarga kakek saya, sikap mereka terhadap ayah saya bahkan lebih buruk lagi.
Mereka sering kembali dan tinggal selama beberapa hari, dan kakek saya jarang mengucapkan sepatah kata pun kepada ayahnya. Oleh karena itu, memikirkan hal ini, Ye Chen merasa agak kesal terhadap kakeknya. Karena dia membutuhkan pil peremajaan sekarang, dan situasinya tidak terlalu mendesak, izinkan dia mendaftar untuk pelelangan tahun depan. Dengan kekuatan finansialnya, akan mudah membeli pil peremajaan di lelang. Selain itu, Ye Chen masih memikirkan Li Xiaofen. Dia selalu merasa bahwa pesan teks peringatan itu tidak mungkin muncul begitu saja. Jadi, dia terus menunggu jawaban pihak lain. Namun, hingga keesokan paginya, Ye Chen masih belum sabar menunggu jawaban pria misterius itu. Xiao Churan masih tidur nyenyak di tempat tidur, jadi Ye Chen memanggil pelayan untuk mengantarkan sarapan ke kamar terlebih dahulu. Kemudian, saat Xiao Churan masih terjaga, Ye Chen menambahkan sedikit pil peremajaan ke dalam gelas susunya untuk membantunya mendapatkan kembali kekuatannya. Karena efek dari pil peremajaan sangat jelas, Ye Chen tidak berani menambahkan terlalu banyak sekaligus. Jadi dia berencana untuk membiarkannya meminum satu pil peremajaan selangkah demi selangkah selama sekitar bulan depan. Setelah Xiao Churan bangun dan sarapan, dia merasa segar dan rasa lelah kemarin hilang seketika. Tak hanya itu, ia bahkan merasa penuh kekuatan secara fisik. Dia tidak bisa tidak mengungkapkan keraguannya kepada Ye Chen, yang hanya menghubungkan semua ini dengan tidurnya yang nyenyak tadi malam. Setelah itu, Marvin mengganti pakaiannya, meninggalkan hotel bersamanya, dan berjalan ke sekolah desain Rhode Island untuk melapor. Rhode Island School of Design berada tepat di sebelah Hotel Hilton. Hanya terdapat tembok antara hotel dan sekolah, sehingga hanya membutuhkan waktu beberapa menit berjalan kaki menuju sekolah. Saat ini, pintu masuk utama sekolah desain Rhode Island telah memajang materi untuk kelas master ini, dan banyak reporter media terkait desain bahkan terlihat melakukan wawancara dan pembuatan film di lokasi. Alasan media memperhatikan kelas master ini bukan hanya karena banyak desainer papan atas di kelas master ini yang secara pribadi menjadi instruktur, tetapi juga karena di kalangan siswa juga banyak desainer bintang yang sudah terkenal di seluruh dunia. Di kalangan desain, ini adalah acara yang sangat besar, sehingga menarik banyak perhatian. Saat proses pendaftaran, Xiao Churan mengenali banyak desainer ternama. Awalnya dia tidak bisa menahan diri dan ingin meminta tanda tangan dan foto dari mereka. Untungnya, Ye Chen terus mengingatkannya bahwa orang-orang ini akan menjadi teman sekelasnya di masa depan. Jangan merendahkan diri Anda dari awal dan bersikap seolah-olah Anda lebih rendah dari orang lain. Setelah Ye Chen menemani Xiao Churan menyelesaikan semua prosedur pendaftaran, hari sudah siang. Keduanya kembali ke hotel untuk mengambil mobil dan pergi ke pusat kota Providence untuk mengenal kota yang akan mereka tinggali selama lebih dari sebulan. Di pusat kota, Ye Chen memilih restoran barat yang relatif mewah untuk makan siang bersama Xiao Churan. Saat keduanya menikmati makan siang, Ye Chen menerima pesan teks lain di teleponnya. Saat saya membukanya, saya melihatnya dari orang misterius. Ye Chen dengan cepat membuka pesan itu dan melihat isi pesan teks itu berbunyi, Li Xiaofen dalam bahaya besar dan mendesak, silakan datang ke Vancouver secepatnya. Melihat pesan teks ini, Ye Chen mengerutkan kening dan segera menelepon pihak lain. Namun, nada cepat segera datang dari telepon, memberitahunya bahwa pihak lain telah mematikan teleponnya. Hal ini membuat Ye Chen merasa marah karena diejek. Jadi, dia segera berdiri dan berkata kepada Xiao Churan, sayang, aku akan keluar untuk menelepon Xiao Churan. Memperhatikan bahwa ekspresi Ye Chen salah dan ingin bertanya mengapa, tapi dia takut menunda ucapan Ye Chen. Urusan, jadi dia memesan dia mengangguk dan berkata dengan lembut, pergi cepat. Ye Chen mengeluarkan ponselnya dari restoran, dan langsung menelepon Wan Pojun di lokasi yang sepi. Begitu ada panggilan masuk, dia langsung berkata kepada Wan Pojun, Pojun, saya punya nomor yang perlu Anda periksa untuk saya. Cari tahu siapa yang menggunakan nomor ini dan di mana mereka berada, dan lokasinya harus seakurat mungkin. Mungkin, Wan. Pojun Jun berkata tanpa berpikir, Tuan Ye.
Tolong beritahu bawahan Anda nomor yang ingin Anda periksa, dan saya akan meminta seseorang memeriksanya. Ye Chen segera memberitahu Wan Pojun nomor tersebut. Hanya 3 menit kemudian, Wan Pojun menelepon kembali Ye Chen. Setelah Ye Chen terhubung, Wan Pojun berkata, "Tuan Ye, saya meminta seseorang untuk memeriksa nomor telepon yang Anda kirimkan kepada saya. Nomor ini adalah nomor ponsel dari Kanada, dan operatornya adalah Bell Communication. Namun, ini adalah kartu telepon seluler prabayar anonim. Jadi tidak ada informasi tentang pengguna yang dapat ditemukan. Meskipun sebagian besar kartu jenis ini dibeli oleh turis asing, kartu ini dapat dibeli oleh siapapun di Kanada. Saya ingin memeriksanya. Saya khawatir akan memakan waktu lama untuk mengetahui siapa orang itu, dan itu akan sangat sulit." Setelah mengatakan ini, Wan Pojun menambahkan, "Saya telah meminta bawahan saya untuk mencoba menentukan lokasi spesifik lawan berdasarkan informasi stasiun pangkalan digunakan oleh lawan. Namun jika kita ingin menentukan koordinat spesifik dari pihak lain, kita memerlukan pihak lain untuk tetap terhubung ke jaringan setidaknya selama 1 atau 2 menit. Namun, pihak lain memiliki rasa perlawanan yang kuat. Pengintaian. Dia tidak terhubung ke jaringan selama lebih dari 30 detik setiap kali dia menyalakan komputernya. Jadi kita hanya bisa mengetahui perkiraan lokasinya." Ye Chen buru-buru bertanya, "Di mana perkiraan lokasinya?" Wan Pojun menjelaskan, base station yang digunakan pihak lain terletak di dekat Chinatown di Vancouver, Kanada. Radius jangkauan maksimum sinyal base station melebihi 2 km. Jadi kami hanya bisa memastikan pihak lain pasti ada di sana, di kawasan Chinatown. Lokasi spesifiknya masih belum pasti. Ye Chen kaget saat mendengar ini. Jika pengguna ponsel ini tidak berada di Vancouver, maka Ye Chen juga dapat berasumsi bahwa ini mungkin semacam lelucon, atau tahap pemanasan untuk penipuan telekomunikasi. Tidak peduli apa tujuan pihak lain, setidaknya dia tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap Li Xiaofen. Namun, anak buah Wan Pojun telah menemukan lokasi pengguna ponsel tersebut di pecinan Vancouver. Ini membuktikan bahwa pengguna ponsel ini berada di sebelah Li Xiaofen. Hal ini membuat Ye Chen merasa gugup lagi. Jadi, dia bertanya kepada Wan Pojun, "Apakah ada cara untuk menentukan posisi spesifik lawan secepat mungkin? Setidaknya kurangi akurasinya hingga dalam radius 100 meter. Wan Pojun menjelaskan, "Tuan Ye, jika Anda mau mengurangi akurasi posisi hingga radius jika berada dalam jarak 100 meter, pihak lain harus terus terhubung ke jaringan setidaknya selama 1 atau 2 menit. Hanya dengan cara ini lokasinya dapat ditemukan secara akurat melalui data antara dia dan beberapa stasiun pangkalan. Jika pihak lain hanya menghidupkan telepon selama 30 detik setiap kali, jika demikian, secara teknis tidak mungkin untuk mencapai posisi yang akurat." Setelah mendengarkan perkenalan Wan Pojun, Ye Chen tahu bahwa kebiasaan pihak lain menutup mematikan telepon setelah mengirim pesan harus menghindari penentuan posisi stasiun pangkalan, dan cara ini sekarang sepertinya tidak ada gunanya, memang sangat efektif. Jadi, dia bertanya kepada Wan Pojun, "Apakah Anda punya tenaga kerja di Kanada?" Wan Pojun berkata dengan malu-malu kembali ke Tuan Ye. Ruang lingkup utama kegiatan Istana Wanlong adalah Timur Tengah dan Afrika. Di Amerika Utara, ada kelompok tentara bayaran Amerika dan kami biasanya tidak ikut campur di wilayah beberapa geng luar negeri. Setelah mengatakan itu, Wan Pojun menambahkan, "Tetapi jika Anda membutuhkannya, saya akan mengirim seseorang ke sana sekarang." Ye Chen ragu-ragu, jika situasi Li Xiaofen saat ini benar-benar mendesak, mungkin tidak ada ruang untuk penundaan lebih lanjut. Dan jika Wan Pojun mengirim orang dari Timur Tengah ke Vancouver, Kanada, jarak penerbangannya saja akan lebih dari 10,000 km. Dia tidak memiliki concorde, dan akan memakan waktu lebih dari 10 jam untuk sampai ke sana paling cepat. Dengan cara ini, jika ada yang tidak beres dengan Li Xiaofen selama 10 jam ini, tidak ada yang bisa membantunya. Oleh karena itu, orang yang paling dekat dengan Li Xiaofen sekarang adalah dirinya sendiri. Lagi pula, jika Anda terbang dari sini, Anda bisa sampai ke Vancouver dalam waktu lebih dari 4 jam.
jika Anda bisa menyewa Gulfstream G650, Anda bisa sampai di sana dalam 3 jam. Jadi, Ye Chen sudah membuat keputusan untuk segera pergi ke Vancouver. Ia juga khawatir jika orang yang mengirim pesan teks tersebut mencoba memancing harimau itu menjauh dari gunung. Maka istrinya Xiao Churan akan berada dalam bahaya jika dia tinggal sendirian di Amerika Serikat. Namun, ketika saya memikirkan tentang orang yang mengirim pesan teks, dia berada di sebelah Li Xiaofen. Jadi meskipun kemungkinan bahwa target orang lain adalah Xiao Churan tidak dapat dikatakan sepenuhnya mustahil, itu juga sangat kecil. Namun demi kehati-hatian, Ye Chen tetap berkata kepada Wan Pojun, "Pojun, mohon segera atur beberapa tentara wanita dari Istana Wanlong untuk datang ke Amerika Serikat. Penerbangan Anda ke pantai timur Amerika Serikat hanya berjarak 6.000 km. Anda bisa terbang kemana saja malam ini. Di sini, ketika Anda tiba, bantu saya diam-diam melindungi istri saya Xiao Churan." Wan Pojun segera berkata, "Tidak masalah, Tuan Ye, saya akan segera mengaturnya." Setelah mengatakan itu, dia bertanya lagi, "Tuan Ye, di Kanada sana, apakah Anda akan pergi ke sana sendirian?" "Iya." Ye Chen berkata, "Anda tidak perlu khawatir tentang pihak Kanada. Saya akan mengurusnya." Setelah Ye Chen menutup telepon Wan Pojun, hal pertama yang dia lakukan adalah meminta Tuan Ye membantunya mengkoordinasikan jet bisnis. Meskipun keluarga Ye belum dapat memiliki jet bisnis sendiri di seluruh dunia, setidaknya mereka memiliki hubungan kerjasama dengan perusahaan penyewaan jet bisnis besar, sehingga segera membantu Ye Chen mengoordinasikan Gulfstream G650, yang dapat diterbangkan dari protokol di 1 jam berangkat dari Bandara Green di Wisden. Jadi, Ye Chen segera kembali ke restoran. Sebelum dia bisa duduk, Xiao Churan di seberangnya bertanya dengan hati-hati, "Suamiku, apakah ada sesuatu yang terjadi?" Ye Chen ragu-ragu sejenak, mengeluarkan ponselnya dan membukanya. Pesan. Teks rekaman dengan orang misterius itu didorong ke depan Xiao Churan. Setelah Xiao Churan membacanya, dia terkejut dan berkata, "Xiao Fen berada di Kanada dan menjalankan toko serba ada dengan patuh. Siapa yang akan melakukan hal buruk padanya?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga. Aku tidak yakin. Saya belum yakin apakah pihak lain itu lelucon atau benar." Xiao Churan berkata dengan tergesa-gesa, "Kalau begitu, apakah Anda ingin memberitahu Xiao Fen dan memintanya untuk lebih memperhatikan? Jika itu tidak berhasil, Anda bisa datanglah ke Amerika Serikat bersama Bibi Li. Temukan kami." Ye Chen berkata, "Jika itu benar, menghindarinya saja tidak akan menyelesaikan masalah. Bibi Li dan Xiao Fen baru saja menetap di Vancouver dan baru saja berintegrasi ke dalam masyarakat di sana. Karena beberapa pesan teks peringatan, akan terlalu terburu-buru bagi mereka untuk membiarkan mereka pergi begitu saja. Kita tidak bisa membiarkan mereka berimigrasi lagi hanya karena beberapa pesan teks, kan? Benar, Xiao?" Churan menghela nafas dan berkata, "Bagaimana kalau kita pergi ke sana dan melihat mereka dulu?" Ye Chen berkata, "Kelas master secara resmi akan dimulai lusa. Sebaiknya kamu tidak repot. Aku berencana pergi ke sana sendirian. Aku akan mengantarmu kembali ke hotel nanti. Setelah kamu kembali ke hotel, kamu akan tinggal di sana sampai lusa, di pagi hari. Usahakan untuk tidak keluar." Xiao Churan bertanya dengan gugup, "Suamiku, bisakah kamu pergi sendiri? Bagaimana kalau kita mencari cara untuk memanggil polisi?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku lebih suka pergi sendiri, dan kamu tidak punya untuk mengkhawatirkanku. Apakah kamu tidak tahu keahlianku? Orang biasa bukan tandinganku." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Selain itu, menurutku Xiao Fen tidak akan menemui masalah besar. Paling-paling, dia hanya seorang gangster, kumpulkan biaya perlindungan atau semacamnya." Xiao Churan berkata dengan ekspresi khawatir, "Kalau begitu aku tidak percaya kamu pergi sendirian. Bagaimana kalau aku ikut denganmu?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika kamu ikutlah denganku, bukan saja kalian tidak bisa membantuku, tapi jika ada masalah, aku khawatir itu akan menimbulkan masalah bagiku. Jika aku diminta untuk melindungi kalian berdua sendirian,
Aku mungkin tidak akan bisa mengatasinya. Jadi cara terbaik adalah kamu tetap di hotel. Tunggu aku. Aku akan datang kepadamu secepatnya setelah aku selesai menanganinya." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata dengan tegas, "Masalah ini sudah diselesaikan. Saya baru saja membeli tiket keberangkatan 1 jam lagi. Saya akan mengirimkannya kepada Anda sekarang. Anda kembali ke hotel dan langsung ke bandara." Ketika Xiao Churan melihat bahwa Ye Chen telah mengambil keputusan, dia tahu bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba membujuknya, itu akan sia-sia. Jadi dia berkata dengan patuh, "Baiklah, berhati-hatilah." Ye Chen mengangguk, berdiri dan berkata, "Istriku, ayo. Kemasi barang-barangmu dan kembali ke hotel untuk makan dulu." Xiao Churan berkata dengan cepat, "Jangan khawatirkan aku. Pergi saja ke bandara. Aku akan naik taksi kembali sendirian." "Tidak." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu kembali sendiri. Aku tidak khawatir. Aku akan mengirimmu kembali ke kamar hotel, dan ketika kamu kembali, jangan keluar lagi." Melihat desakan Ye Chen, Xiao Churan tidak punya pilihan selain mengangguk. Ye Chen meminta pelayan untuk mengemas barang-barang yang belum tersentuh, dan kemudian mengantar Xiao Churan kembali ke hotel dengan versi perjalanan Audi A6 sewaan. Demi kehati-hatian, Ye Chen mengirim Xiao Churan kembali ke kamar dan memberitahunya, "Istri, kunci pintunya sendiri dan jangan keluar jika tidak perlu." "Oke." Xiao Churan setuju dengan cepat dan segera meraihnya. Sambil memegang tangan Ye Chen, dia memohon, "Suamiku, kamu harus lebih berhati-hati. Jangan pamer ketika kamu menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan. Hubungi polisi tepat waktu. Jika panggilan ke polisi tidak berhasil, minta bantuan kedutaan." Ye Chen mengangguk, tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, istriku, tidak akan terjadi apa-apa. Jika itu alarm palsu, aku akan berbalik dan kembali." "Baiklah." Xiao Churan menjabat tangan Ye Chen dengan keras dan memberitahunya berkata, "Aman." "Oke." Ye Chen memperhatikan Xiao Churan menutup pintu dan bergegas ke bandara. Dan Gulfstream G650 yang dikoordinasikan oleh Ye Zhongquan sudah menunggu di bandara. Pesawat penumpang ini, yang dapat mencapai kecepatan suara yang sangat dekat dengan kecepatan tercepatnya, saat ini merupakan pesawat penumpang sipil tercepat yang dapat ditemukan Ye Chen. Saat Ye Chen naik ke pesawat, waktu sudah hampir pukul 13.40 waktu New York. Berkat perbedaan waktu 3 jam antara sini dan Vancouver, saat pesawat Ye Chen mendarat di Vancouver, kebetulan saat itu pukul 2 siang waktu setempat di Vancouver. Setelah turun dari pesawat, Marvin segera naik taksi dan langsung menuju Chinatown, Vancouver. Dalam perjalanan ke Chinatown, Ye Chen mengirim pesan WeChat ke Li Xiaofen. Di WeChat, Ye Chen bertanya padanya, "Xiaofen, tolong kirimkan saya alamat spesifik toko serba ada Anda, dan saya akan meminta seseorang mengirimi Anda dan Bibi Li beberapa souvenir dari Jinling kami." Jika sebelumnya, Ye Chen mengatakan bahwa dia akan mengirim, Li Xiaofen tidak akan pernah menerima apapun dari Li Xiaofen. Karena dalam pemahaman sebelumnya, Ye Chen selalu mengalami kesulitan. "Ketika saya meninggalkan panti asuhan pada usia 18 tahun dan pergi bekerja, saya sangat menderita. Setelah saya menikah dengan keluarga Xiao, saya dipandang rendah. Kemudian, saya menghabiskan seluruh uang saya untuk merawat Bibi Li. Namun, sejak Li Xiaofen datang ke Kanada bersama Bibi Li, dia telah mendengar sedikit demi sedikit tentang identitas Ye Chen dari Bibi Li, dan mengetahui bahwa Ye Chen adalah tuan muda tertua dari keluarga Ye. Oleh karena itu, ketika dia menerima pesan WeChat Ye Chen, dia sama sekali tidak sopan kepada Ye Chen. Dia tidak hanya mengirimkan alamatnya kepada Ye Chen, dia juga berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, Saudara Ye Chen, saya ingin makan bebek asin dan bebek asin, dikemas dalam plastik, bagus, bisa disimpan lama, dan tidak perlu khawatir untuk transportasi jarak jauh." Ye Chen langsung setuju, lalu melihat ke arah alamat dan berkata kepada pengemudi, "Silakan pergi ke Jalan Hastings nomor 47. Setelah itu, dan meneruskan alamat tersebut ke Chen Zekai, dan bertanya,
Beli lebih banyak makanan khas Jinling dan kirimkan ke alamat ini, dan itu akan dikirimkan secara teratur di masa depan. Chen Zekai segera menjawab, jangan khawatir, Tuan Muda, kami akan mengirimkannya setiap bulan di masa depan. Setengah jam kemudian, Ye Chen naik mobil, taksi melewati gapura bergaya Cina dan memasuki pecinan Vancouver. Begitu dia memasuki Chinatown, Ye Chen merasa seolah-olah dia telah kembali ke Tiongkok dalam sekejap. Fasad di kedua sisi Chinatown, serta berbagai papan nama yang tergantung tinggi di kedua sisi bangunan, hampir semuanya berbahasa Cina. Terlebih lagi, hampir semua wajah Tionghoa ada di kedua sisi jalan, dan sangat sedikit wajah asing di sini, yang membuat orang merasa seperti berada di jalanan Tiongkok. Pecinan Vancouver adalah salah satu pecinan paling terkenal di dunia dan salah satu yang terbesar. Di kota ini, jumlah penduduk Tionghoa adalah 21% dari seluruh populasi, yang berarti 1 dari setiap 5 orang di Vancouver adalah orang Tionghoa. Dan Chinatown adalah tempat berkumpulnya orang Tionghoa, jadi wajar jika tidak melihat orang asing di sini. Jalan Hastings yang dituju Ye Chen merupakan kawasan paling makmur dan inti di Chinatown. Ketika taksi melaju ke jalan ini, keramaian di sekitarnya semakin ramai. Karena arah mengemudi, pengemudi memarkir mobilnya di seberang jalan di Jalan Hastings nomor 47. Setelah Ye Chen membayar dan keluar dari mobil, dia langsung melihat toko di seberangnya bernama Toko Serba Ada Yulin. Ini adalah toko serba ada yang dijalankan oleh Bibi Li dan Li Xiaofen. Tokonya terlihat tidak terlalu besar. Dari segi lebar, selain pintu kaca double open, hanya terdapat satu etalase kaca. Selain itu terlihat juga toko ini baru saja direnovasi, dan kebersihan secara keseluruhan jauh lebih tinggi dibandingkan toko lain di sekitarnya. Saat ini, ada banyak orang yang berbelanja di toko serba ada, dan Ye Chen bahkan bisa melihat Li Xiaofen yang sedang sibuk di depan kasir. Jadi, dia sengaja berdiri sebentar, menunggu semua pelanggan di toko membayar tagihannya, lalu dia tersenyum dan berjalan menuju toko serba ada. Pada saat ini, Li Xiaofen sedang menyortir uang tunai di mesin kasir di belakang meja kasir. Ketika dia mendengar suara angin berpadu ketika dia membuka pintu, dia berkata tanpa mengangkat kepalanya, "Selamat datang." Di sebelah rak di dalam toko, seorang pria membelakangi. Gadis yang sedang melihat ke arah Ye Chen dan mengatur rak juga berkata dengan manis, "Selamat datang." Ye Chen melihat mereka berdua terlalu sibuk untuk melihatnya, jadi dia langsung memilih sepotong permen karet dari rak, lalu menyerahkan permen karet itu padanya tiba di depan Li Xiaofen. Li Xiaofen terlalu sibuk untuk melihat ke atas, jadi dia hanya berkata karena kebiasaan, "Halo, $1. Ye Chen dengan santai mengeluarkan koin $1 dan meletakkannya di depan Li Xiaofen. Ini adalah koin RMB dengan nilai nominal 1 yuan. Menurut nilai tukarnya hampir sama dengan 2 sen dolar Kanada. Ketika Li Xiaofen melihat koin 1 yuan, dia mengangkat kepalanya tanpa daya dan berkata, "Tuan, apakah Anda tidak sengaja mengambilnya?" Sebelum dia selesai berbicara, Li Xiaofen melihat Ye Chen dengan senyuman di wajahnya. Pada saat ini, dia tertegun karena terkejut. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan berteriak dengan keras, "Ya Tuhan, Kakak Ye Chen, kenapa kamu di sini?" Saat dia mengatakan itu, dia merangkak dari meja kasir. Dia segera melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen dan berkata dengan terkejut dan gembira, "Bukankah kamu mengatakan kamu akan menunggu sampai Sister Churan menyelesaikan kelasnya sebelum datang ke sini? Mengapa kamu ada di sini hari ini?" kata Ye Chen sambil tersenyum. "Kakakmu Churan yang ada di kelas, bukan aku. Aku tidak ada urusan di Amerika, jadi aku datang menemuimu dulu." "Ya Tuhan," Li Xiaofen dengan penuh semangat memeluk Ye Chen dan melompat beberapa kali sebelum mengangkat teleponnya. "Datang dan katakan, saya akan menelepon Bibi Li dan memberitahu dia kabar baik." Ye Chen buru-buru berkata, "Bibi Li pasti pergi ke tempat penitipan anak untuk membantu kan?" "Iya," Li Xiaofen mengangguk dan berkata, "Bibi Li berada di penitipan anak dari jam 1.30 sampai pukul 6.30 sore." Ye Chen berkata,
Kalau begitu jangan beritahu dia dulu. Biarkan dia sibuk dulu, jadi agar tidak terganggu, pokoknya, hari ini aku sama saja dengan menunggunya di toko. Li Xiaofan tersenyum, mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu kamu tunggu saja di toko untuk memberinya kejutan." Setelah berkata itu, Li Xiaofan dengan cepat berkata kepada pria di toko yang menunggunya, gadis yang sedang mengemasi rak melambai, "Claudia, ayolah, ini saudara laki-laki Ye Chen yang telah kuberitahukan padamu." Gadis bernama Claudia berbalik dan menatap Ye Chen dengan sopan, melambaikan tangannya dan berkata dengan takut-takut, "Halo, Tuan Ye." Bersambung.